Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hoirunisa, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan sedikit membahas terkait Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164 yang mungkin berdasarkan kajian tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون صدق الله العلي العظيم. Wanazala dan turun lama ketika qalu mereka berkata siflana beritahukanlah kepada kami Rabbuka tentang Tuhanmu wa ilahukum dan Tuhan kalian al-mustahiku yang berhak lil ibadati disembah minkum dari kalian ilahun wahidun Tuhan yang Maha Esa la nadhira tidak ada bandingan lahu baginya fi dzatihi pada zatnya wala fi sifatihi dan tidak pula pada sifatnya la ilaha illahu tidak ada Tuhan selain dia huwa dia ar-rahmanu yang maha pengasih ar-rahimu yang maha penyayang wa talabu dan mereka meminta ayatan bukti ala zalika atas itu inna fi khalaqi sesungguhnya pada penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi wama dan apa yang fihima di dalam keduanya minal ajaibi dari keajaiban waqtilafil laili dan pergantian malam wan nahari dan siang bidahabi dengan pergi wal maji'i dan datang wa ziyadati dan tambah wa nuqsani dan kurang wal fulki sufuni dan kapal laut alati yang tajri berjalan fil bahri di lautan wala tersubu dan tidak tenggelam muqarratan penuh muatan bima dengan apa yang yanfa'u bermanfaat an-nasa manusia minat tijaroti dari dagangan-dagangan wal hamli dan barang bawaan wama dan apa yang anzalallahu Allah turunkan minas samai dari langit min ma'in dari air matorun hujan fa'ahya maka Allah hidupkan bihi dengan air hujan tadi al-ardo bumi bil nabati dengan tumbuhan ba'da mautiha setelah matinya itu tumbuhan yusbiha dan keringnya itu tumbuhan wa basa farqa dan Allah siapkan fiha di dalamnya min kulli dabatin dari berbagai macam binatang la anahum karena binatang-binatang itu yang muna subur bil khosobi dengan tanah alka ini anhu yang terjadi di dalamnya watau serifir riyah dan pergeseran angin taklibiha dan bolak-baliknya angin januban selatan wasimalan dan utara harotan panas wabarodatan dan dingin wasihabi dan awan al-musakhori yang tunduk bi amrillahi ta'ala dengan perintah Allah ta'ala yasiru berjalan itu awan ila haitsu dengan kehendak ila haitsu sya'allahu dengan kehendak Allah bainas samai antara langit wal ardi dan bumi bila alaqatin tanpa adanya gantungan la ayatin dan sungguh ini ayat dalatin ala wahdaniyatihi ta'ala atas kekuasaan Allah ta'ala
liqaumin untuk kaum yaqiluna berakal yatadabbaruna dan berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asbabun nuzul dari ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164 itu pertama ya, dari Quran surat Al-Baqarah 163. Jadi pada saat itu Rasulullah memberitahukan kepada orang-orang musyrik gitu ya, yang non-Islam gitu, bahwa Tuhan itu esa gitu, hanya ada satu. Dan adapun kalau misalnya orang-orang musyrik tersebut menyembah Tuhan selain Allah, itu tuh batil, salah gitu. Ayat ini lebih ke menceritakan kata la ilaha illahu gitu. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia gitu. Atau hanya lebih ke menunjukkan ke keesaan Allah aja gitu. Kata la ilaha illallah itu ya, di dalam Al-Quran itu terdapat pada 37 surat, yang mana ini ayat atau Quran surat Al-Baqarah ayat 163 ini merupakan salah satu yang membahas hal itu, atau bahwa Tuhan itu hanya ada satu gitu. Dulu gitu ya, pada masa Nabi, kata la ilaha illallah tuh sering digunakan Nabi untuk berdakwah gitu, untuk membuktikan bahwa Allah itu esa. Kenapa kata la ilaha illallah sering digunakan? Karena la ilaha illallah itu yang pertama merupakan kalimat tauhid, di mana kalimat itu menunjukkan keesaan. Terus yang kedua, la ilaha illallah itu merupakan kalimatul ikhlas, di mana kalimat ini menyatakan kemurnian bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Terus yang ketiga, kata la ilaha illallah ini merupakan kalimatun najah, di mana kalimat ini merupakan keselamatan atau merupakan kunci surga gitu. Kan pernah ada ya miftahul jannati la ilaha illallah gitu. Jadi kuncinya surga itu la ilaha illallah gitu. Tapi gak semata-mata kita dengan mengucapkan la ilaha illallah kita tuh bisa langsung masuk surga gitu. Dulu pernah ada ya suatu hadis gitu ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari gitu ya, yang katanya Wahab bin Munabi itu pernah ditanya, apakah benar katanya la ilaha illallah itu merupakan kunci surga. Terus kata beliau tuh menjawab, betul katanya ya, tetapi tidak ada kunci pun kecuali ia memiliki gigi. Jadi jika kamu membawa kunci yang memiliki gigi, maka kamu bisa membuka pintu tersebut, pintu surga tersebut. Tetapi jika kamu membawa kunci yang tidak ada giginya gitu ya, jadi si pintu tersebutnya nggak bisa dibuka gitu, pintu surga itu tuh. Nah jadi apa ya, kalau misalnya kita emang gitu la ilaha illallah teh kuncinya surga gitu, dan kita hanya bisa membuka kunci surga itu dengan la ilaha illallah apabila ada giginya gitu si kuncinya. Jadi apa aja sih gitu giginya itu? Yang pertama harus mengesahkan Allah Ta'ala, terus yang kedua menjalankan perintahnya, yang ketiga menjauhi larangannya gitu. Jadi bukan cuma mengesahkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah aja, karena al-imanu qaulun wal amalun. Jadi iman itu diucapkan dan diamalkan. Kan gini, al imanu wa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi mungkin dengan ketiga tersebut gitu ya, kita insya Allah lah gitu bisa membuat gigi-gigi dalam kunci untuk menuju surga tersebut gitu. Seperti itu. Kemudian gitu ya, apa sih? Nah, kan tidak ada Tuhan yang disembah, maknanya la ilaha illallah itu yang tadi. Kemudian huwa dia ar-rahmanu yang maha pengasih, ar-rahimu yang maha penyayang. Jadi Allah itu ar-rahmanu yang maha pengasih, ar-rahimu yang maha penyayang. Ar-rahmani ar-rahimu itu sama pengambilan katanya tuh dari kata rohima gitu ya. Hanya saja yang membedakannya, ar-rahmanu itu khususul lafdon umumul makna. Jadi ar-rahmanu itu, lafaz ar-rahmanu itu hanya boleh diperuntukkan dan disebut hanya untuk Allah aja gitu. Jadi Allah itu ar-rahman, maha pengasih, sedangkan makhluk tidak boleh disebut dengan ar-rahman gitu. Terus umumul makna gitu ya, ar-rahmani itu seperti ini nih misalnya. Jadi orang mukmin ataupun orang kafir gitu ya, semuanya sama-sama merasakan kenikmatan dari Allah yang sifatnya ar-rahmani gitu, Allah yang maha pengasih. Jadi seluruh makhluk, seluruh yang Allah ciptakan berhak menikmati sifat ar-rahmani Allah tersebut gitu. Kan ar-rahmani itu maha pengasih. Nah Allah tuh
memberikan rezeki misalnya kan gak cuma ke orang mukmin aja gitu, gak cuma ke orang mukmin aja gitu, termasuk orang musyrik, hewan, binatang, semuanya dapat kenikmatan itu gitu. Kemudian ar-rahimu itu tuh umumul lafdon wa khususul makna gitu ya. Jadi umum lafadnya tapi maknanya khusus gitu. Jadi kalau ini mah ar-rahimu mah kita juga bisa disebut gitu. Misalnya ar-rahimuna. Jadi kita tuh termasuk kayak orang-orang yang suka memberikan kasih sayang gitu kan. Kita juga bisa disebut ar-rahimuna kalau ini mah. Sedangkan maknanya ini tuh makna khusus. Jadi kayak misalnya ar-rahim teh kan maha penyayang gitu ya. Jadi Allah tuh hanya akan memberi sayang kepada orang-orang yang mukmin. Misalnya nanti di akhirat gitu ya. Kan misalnya kita tuh ya selalu melakukan perbuatan apa yang Allah ridhoi gitu. Jadi Allah tuh nanti akan membalasnya dengan kebaikan juga. Beda lagi dengan orang yang musyrik, Allah bakal murka gitu. Nah, setelah Rasulullah menjelaskan bahwa Tuhan itu hanya esa dan hanya ada satu gitu yang wajib mereka sembah. Kemudian orang-orang musyrik tadi pun bertanya gitu, coba apa gitu buktinya kalau misalnya Tuhan yang wajib disembah itu satu gitu. Muncullah dan turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 164 sebagai jawaban. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi di dalamnya wa ma fihima, dan di dalamnya minal ajaibi, terdiri dari berbagai keajaiban. Apa? Yang pertama, wahtila fil laili wan nahari, pergantian siang dan malam. Misalnya bidahabi wal maji'i wa ziyadati wa nuksoni, dari mulai datang, pergi, tambah dan berkurang. Misalnya dimulai sekarang kan siang, nanti malam, siang ini tuh bakal pergi diganti dengan malam. Terus tuh dengan tambah dan kurangnya tuh misalkan dalam sehari itu malamnya tuh terasa lebih lama gitu. Itu buktinya bahwa Allah itu memberi tambahan gitu dari bergantinya siang dan malam tersebut gitu. Kemudian wal fulki syufuni lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal laut yang berjalan di lautan. Wala tersubu muqaratan, dia tidak tenggelam padahal dipenuhi muatan. Ya kan bisa kita lihat gitu ya, kenapa gitu kapal tuh meskipun dipenuhi dengan muatan apapun, seberat apapun gak tenggelam gitu. Mungkin emang ada yang berpikir ya tentang IPA lah, bahwa misalnya ya tuh gak tenggelam karena emang apa-apa gitu. Tapi itu kan hakikatnya semua itu merupakan keesaan dari Allah gitu. Karena Allah itu dengan seperti itu memberikan manfaat kepada manusia, minati jalali, dari dagangan-dagangannya, walhamdi, dari barang bawaannya. Jadi dengan Allah menciptakan kapal itu membantu manusia terkait membawa barang dagangannya, barang bawaannya, seperti itu. Kemudian apalagi sih gitu ya tanda-tanda kekuasaan Allah itu gitu. Angzalallahu, Allah turunkan minas samai, dari langit, min ma'in, dari air apa? Matorin, hujan. Allah turunkan hujan. Fa ahya bihi, yang mana dengan hujan tersebut bil nabati, dengan tumbuhan tersebut pada mautiha, setelah matinya, yusihar, setelahnya. Jadi Allah itu menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu setelah tumbuhan kering gitu ya. Setelah tumbuhan kering, setelah tumbuhan mati, Allah itu menurunkan hujan sebagai bukti bahwa itu kekuasaan Allah menghidupkan tumbuhan tersebut kembali gitu, seperti itu. Terus tuh Allah mensiarkan di dalamnya ada berbagai jenis binatang melata yang bisa tumbuh di tanah yang subur, berkembang biak di tanah yang subur. Kemudian watau serifiria, dan pengisaran angin, baik itu bolak-baliknya mau dari selatan ke utara, baik itu waktu pada panas dan dingin. Jadi Allah itu menciptakan angin semata-mata untuk kita gitu. Kan kalau misalnya kita sedang di kamar nih ya, ada bangke sok, kan kalau misalnya nggak ada angin mah ya gimana, meren gitu, nggak bakal hilang gitu baunya tersebut gitu. Kemudian wasihabi, Allah menciptakan awan juga, al-musakhkhari, yang tunduk bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi Allah yang memberikan perintah kepada angin gitu, yasiru angin itu sampai berjalan baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi kan awan itu berjalan di antara langit dan bumi gitu. Kan awan itu ya berada di situ gitu. Bila ala qatin, tanpa adanya gantungan apapun. Ya bisa kita lihat kan lah ya, awan itu berjalan tanpa ada gantungan apapun gitu di antara langit dan bumi gitu, seperti itu.
Jadi ciri-ciri tersebut itu la ayatin, sungguh itu tanda-tanda dalatin ala wahdaniyati, atas kekuasaan Allah untuk orang-orang yang mau berpikir seperti itu. Kemudian setelah orang-orang musyrik tersebut tahu gitu ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah disebutkan barusan, Rasul tuh bertanya lagi kepada mereka, apakah gitu ya Tuhan-Tuhan kalian itu bisa memberikan tanda-tanda kekuasaan seperti ini juga atau enggak, misalnya kayak menciptakan langit dan bumi, bisa enggak? Kan mereka enggak gitu. Jadi ya terbukti bahwa Allah lah satu-satunya pencipta yang emang benar gitu. Nah seperti itu. Ya, nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya juga masih belajar seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.